Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa peserta mata kuliah Mekanika Fluida di Prodi Teknik Sipil Universitas Jambi. Kita akan membahas pada pertemuan kedua ini hal-hal yang berkaitan dengan dimensi dan unit. Kemudian kita akan sedikit mereview parameter-parameter dalam fisika. Kemudian kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat fluida, yaitu massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, dan efek kapilaritas. Apabila waktunya tidak mencukupi, akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita memulai pertemuan ini, ada beberapa yang mesti saya sampaikan bagaimana tips belajar online. Yang pertama, ikhlaskan niat belajar karena Allah agar bisa bermanfaat bagi muslim, yang lain agar bisa menyesuaikan. Kemudian yang selanjutnya, berdoa sebelum menerima pelajaran agar bisa dimudahkan dan bisa mengamalkannya. Kemudian cari tempat yang bisa membuat Anda berkonsentrasi, tapi tempat tersebut tetap nyaman. Biasa Anda belajar di sana, cari tempat tersebut. Kemudian jangan belajar di tempat Anda biasa beristirahat, karena sebentar saja mungkin Anda akan mengantuk. Kemudian pakai pakaian yang biasa Anda kenakan saat kuliah. Kenapa? Karena pakaian itu bisa mempengaruhi mood. Kemudian gunakan laptop dan bukan HP agar dapat melihat materi pembelajaran dengan lebih jelas. Maksudnya ini laptop bisa komputer yang layarnya lebih lebar agar Anda bisa melihat materi pembelajarannya dengan lebih baik. Kemudian catat materi yang diberikan, kemudian buat resume dari catatan tersebut. Kemudian buat peta pemikiran atau mind mapping dari materi yang diberikan. Hubung-hubungkan antara materi-materi tersebut, kemudian pahami bagian-bagiannya, buat catatan di sana. Kemudian bisa Anda cari materi-materi yang berkaitan. Banyak sumber-sumber lain. Di YouTube juga banyak yang bisa dipertanggungjawabkan, banyak animasi-animasi yang memudahkan Anda untuk mengerti mengenai mekanika fluida ini. Sangat banyak. Mungkin kendala dalam bahasa Inggris, tapi di sana Anda mesti belajar, karena mungkin sebelum Anda bekerja juga Anda harus mempelajari bahasa Inggris. Kemudian jika ada materi yang membingungkan dari yang saya berikan, catat, buat dalam bentuk daftar atau list bagian beberapa 1, 2, 3 dan seterusnya dari bagian-bagian yang Anda masih kurang mengerti. Kemudian tanyakan daftar pertanyaan tadi baik via e-learning kepada dosen, kepada saya, atau kepada pengampu selanjutnya. Via e-learning bisa disampaikan secara pribadi, ya, secara private dalam e-learning tersebut. Dalam forum diskusi bisa disampaikan secara private kalau Anda malu untuk bertanya. Tapi kemudian jika Anda masih belum mengerti, selanjutnya jika Anda masih belum mengerti, usulkan supaya pembahasannya bisa via video call, apakah lewat Zoom atau platform yang lain. Kemudian jangan malu bertanya, tapi sebelum bertanya Anda harus memahami materi, berusaha memahami materi, baru Anda bertanya. Dan jangan bertanya hal-hal yang tidak yang melebar gitu ya. Tanyalah materi, hal-hal yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya kita akan coba mempelajari dimensi dan unit dalam mekanika fluida. Untuk menyatakan berapa besar suatu benda diperlukan dimensi dan unit. Jadi misalnya ada suatu benda atau balok gitu ya, ada panjang, kemudian ada unitnya. Panjangnya itu misalnya 6, kemudian unitnya adalah meter atau satuannya ya. Kemudian unit pengukuran banyak digunakan di dunia ini, antara lain sistem English atau English unit, itu menggunakan foot, pound, dan second. Kemudian sistem internasional atau kadang ada menggunakan MKS atau CGS ya, meter kilogram sekon atau sentimeter gram sekon.
Nah, ini beberapa dari untuk beberapa unit dalam satuan sistem internasional tersebut. Yang pertama misalnya area atau luas ya, unitnya meter persegi, kemudian volume, unitnya meter kubik, kemudian kecepatan, unitnya adalah meter per sekon, kemudian acceleration atau percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian viskositas atau kekentalan, kita akan pelajari ini nanti, itu satuannya kilogram per meter sekon. Kemudian ada yang dinamakan kinematic viscosity atau viskositas kinematik, satuannya meter kuadrat per sekon. Nah, kemudian gaya atau force, satuannya unitnya adalah Newton. Kemudian mass density atau massa jenis ya, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian weight density atau berat jenis, satuannya adalah Newton per meter kubik. Kemudian pressure atau tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau kadang disebut Pascal gitu ya. Kemudian momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian energi, satuannya Newton meter per. Nah, ini satunya Newton meter ya, bukan Newton meter per Newton, satunya Newton meter atau kadang disebut juga dengan Joule gitu ya. Kemudian kita akan mereview parameter-parameter dalam fisika, antara lain yang pertama itu kecepatan atau velocity, kemudian percepatan, gaya, friksi atau gaya gesek, massa dan berat, usaha atau work, kemudian energi, daya atau power, dan momentum. Nah, kecepatan atau velocity, kalian sudah tahu bahwa kecepatan jarak dibagi waktu, simple ya. Kemudian percepatan atau acceleration adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, jadi meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan kecepatan dan percepatan ya. Ini dari buku Melvin juga, kalau misalnya kalian bisa perhatikan. Ini contohnya adalah ya, pada contoh 1.1 dia ada sebuah benda, objek bergerak sepanjang dengan kecepatan yang steady, kecepatan yang tetap ya. Nanti kita akan bahas apa itu steady secara lebih detail, tapi untuk sementara pahami bahwa kecepatannya tetap. Dan waktunya adalah 150 detik dengan jarak 100 meter. Hitunglah berapa kecepatannya. Nah, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 100 meter, kemudian waktunya adalah 150 detik. Jadi kecepatannya adalah 0,67 meter per detik. Nah, dari sana hitunglah akselerasi atau percepatannya dari objek tersebut dari awal, kemudian sehingga mencapai kecepatan 1,5 meter per detik dalam 50 detik. Jadi dari awal itu dia bergerak dari 0,67 bukan dari awal, dari saat dia istirahat, dari saat dia diam, kemudian saat dia mencapai 1,5 meter per detik. Itu berapa percepatannya. Nah, jadi kalau kita lihat ini change in velocity, maksudnya adalah perubahan kecepatannya dari 1,5 dari 0 ke 1,5, itu 1,5 kurang 0, waktunya adalah 50 detik. Hasilnya ada percepatannya adalah 0,03 meter per sekon kuadrat. Oke. Selanjutnya gaya atau force dan friksi atau gaya gesek. Itu gaya adalah atau force itu massa dikali percepatan. Satuannya adalah N atau Newton, atau itu adalah kependekan atau simbol dari kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian kalau misalnya kita lihat apa sih hubungannya dengan friksi atau gaya gesek, kita bisa lihat di sini. Ini ada sebuah benda kotak diberikan gaya. Nah, ada gaya lain yang ada
gaya lain yang melawannya, itu yang disebut dengan gaya gesek atau friction. Kita akan bahas bagaimana di dalam mekanika fluida friction ini mempengaruhi gaya tersebut atau kecepatan airnya. Kemudian ini adalah sumbernya dari Melvin K. Practical Hydraulics and Water Resources Engineering. Nah, kita akan sedikit mengingat hukum Newton. Hukum Newton pertama, gaya menyebabkan sebuah benda dapat bergerak. Hukum Newton kedua, gaya menyebabkan sebuah benda dapat mengalami percepatan. Kemudian untuk setiap gaya akan selalu ada gaya yang berlawanan dengan besar yang sama. Nah, ini adalah contoh dari penerapan gambar 1-2 ini. Yang pertama, yang A adalah contoh dari penerapan hukum Newton 2. Jadi gaya menyebabkan sebuah benda yang memiliki massa tertentu mengalami percepatan. Kemudian contoh dari hukum Newton ketiga, pada benda yang berat, beratnya tertentu, ada gaya berat akan dilawan dengan gaya yang sama, yaitu aksi-reaksi ya. Seperti juga pada roket, misalnya pada roket dia akan mengeluarkan gaya ke bawah, gaya dorong, kemudian akan terbawa ke atas. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat kembali massa, apa sih beda massa dan berat. Berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Jadi terkadang kita bingung menyebut berat tubuh ya, berat badan, padahal sebenarnya itu satuannya dalam kilogram, berarti adalah massa. Sementara berat itu adalah sebuah gaya, itu satuannya Newton. Nah, kemudian ya Newton dalam ini percepatan gravitasi. Kemudian ya kita akan coba lihat pada contoh soal. Jadi hitunglah ya, contoh soal 1-3, menghitung berat sebuah benda. Nah, hitunglah berat sebuah benda yang memiliki massa 5 kg. Nah, dengan menggunakan hukum Newton kedua tadi, berat sama dengan massa dikali dengan konstanta gravitasi atau percepatan gravitasi. Hasilnya adalah 5 adalah massanya. Kemudian percepatan gravitasi 9,81, hasilnya adalah 49,05 Newton. Nah, kadang-kadang kita mengasumsikan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya percepatan gravitasi di berbagai tempat itu berbeda-beda, tapi dia di kurang lebih ya 9,8 meter per sekon kuadrat. Berbeda-bedanya tidak begitu jauh dari angka tersebut. Jadi kalau dipermudah dengan 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 50 Newton. Kemudian ada lagi usaha atau work. Usaha adalah gaya. Ya, usaha adalah gaya dikali perpindahan atau berapa sih jarak dia berpindah dari benda tersebut. Kemudian energi. Nah, energi yaitu untuk melakukan usaha itu perlu energi ya. Di energi satuannya Newton meter, adalah gaya juga kali jarak dipindahkan suatu benda. Nah, kemudian energi juga kadang ditentukan dalam satuan kilowatt hour atau joule, berasal dari nama seorang fisikawan Inggris yang sangat berkontribusi dalam mempelajari energi tersebut, itu James Joule. Nah, 1 kilowatt hours itu hubungannya dengan Newton meter adalah 3600 kilonewton meter. Nah, 1 joule itu sama dengan 1 Newton meter. Nah, ini adalah contoh gambar dari ini adalah
bahan bakar ya, tangki bahan bakar, kemudian ini mesin ya, atau kemudian di sini adalah apa namanya, ini pipa ya. Nah, di sini ada pompa yang mengambil air, mengalirkan ke sana. Jadi yang pertama adalah energi kimia, kemudian menghasilkan energi mekanis, kemudian memberikan energi ke airnya supaya bisa bergerak. Nah, dari masing-masing ini ada kadang-kadang kehilangan energi dalam bentuk panas ya, heat energy losses. Kemudian daya atau power, yaitu laju penggunaan energi. Nah, daya itu satuannya adalah kilowatt, itu sama dengan energi dibagi waktu ya, kilowatt hour atau kilowatt jam dibagi dengan jam, hasilnya memang kilowatt. Nah, satuan daya yang lain juga adalah lain HP atau horsepower atau tenaga kuda. 1 kW 1 kilowatt sama dengan 1,36 horsepower. Nah, contohnya misalnya kalau daya ya, Anda punya AC di rumah, kalau dayanya 1 kilowatt artinya AC tersebut dia menggunakan energi 1 kilowatt hour setiap jamnya. Nah, kemudian momentum. Nah, momentum itu apa sih momentum itu? Misalnya kita memberikan gaya pada suatu benda. Nah, benda itu punya massa. Nah, kemudian benda tersebut mengalami perubahan kecepatan atau mengalami akselerasi atau mengalami percepatan. Nah, berarti ada hubungan antara massa dan kecepatan tersebut. Apa hubungannya massa dan kecepatan tersebut? Nah, itulah yang disebut dengan momentum. M dikali dengan V, momentum atau kilogram meter per sekon sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Nah, ini contohnya misalnya suatu benda ya, suatu benda dengan massa 2 kg, ini dianggap tidak ada friksi di sini. Kemudian diberikan gaya sebesar 15 Newton selama 4 detik. Nah, momentumnya kalau dihitung massa dikali kecepatan. Di sini massanya diketahui, kecepatannya tidak diketahui. Kecepatan juga bisa kita cari dengan ini ya, F sama dengan M dikali dengan A ya. A itu sendiri adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu ya, bagi dengan waktu. Nah, itu jadi kita bisa cari berapa kecepatannya, kemudian kita bisa kalikan kecepatannya, kita bisa kalikan dengan massa, hasilnya adalah momentumnya 60 kg meter per sekon. Kemudian pada massa yang berbeda ya, massa benda yang berbeda diberikan gaya yang sama pada waktu yang sama, rupanya menghasilkan momentum yang sama ya. Seperti itu memang yang terjadi ya, dari hasil perhitungannya bisa dicek lagi. Kemudian ada satuan sistem internasional tadi dan English unit ya. Kalau kita bandingkan misalnya panjang itu dalam satuannya meter. Nah, kalau dalam English unit panjang satuannya foot atau FT. Nah, selanjutnya massa ya. Oh ya, tadi panjang tadi 1 feet itu sama dengan 0,3048 meter. Atau kalau Anda punya penggaris panjang 30 cm itu sama dengan 1 feet kurang lebih ya. 30,48 meter. Kemudian massa satuannya adalah kilogram kalau dalam sistem internasional. Kemudian massa kalau dalam English unit itu disebut dengan lbm atau pound mass ya. LB itu dari mana asalnya? Itu dari kata libra ya, dari bahasa Yunani kalau saya tidak salah ya, itu dibaca pound. Nah, ada hubungannya juga dengan gaya ya. Kalau gaya satuannya juga kalau dalam English unit itu satuannya lbf atau pound force.
Nah, kalau dalam sistem internasional satuannya gaya itu adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Namun kalau di Eropa terkadang digunakan satuan kgf atau kilogram force. Nah, apa hubungannya kgf dengan Newton? Ya kurang lebih 1 kgf sama dengan 9,807 Newton. Nah, ini kalau misalnya kita lihat gambar ini, ada seseorang mengangkat apel ya, satu apel diperkirakan sekitar 102 gram. Nah, ya, 102 gram kurang lebih menghasilkan gaya 1 Newton ya, 1,102 gram dikali dengan percepatan gravitasi 9,807. Kemudian kita lihat kalau di tangan kanannya dia memegang 1 Newton, kemudian cuma 1 apel. Nah, dibandingkan dengan 4 apel itu 1 pound force ya. Nah, kalau di kepalanya juga ada 10 apel. 10 apel itu menghasilkan 1 kilogram force. Ini perbandingan antara Newton, kemudian pound force dan kilogram force. Nah, jadi tugas Anda adalah yang pertama, Anda timbang berat tubuh Anda ya, massa tubuh Anda, berapa massa tubuh Anda dalam kilogram, tentukan berapa beratnya dalam Newton. Kemudian rubah satuan massa tadi dari kilogram ke pound mass ya. Kemudian satuan beratnya juga rubah dari Newton ke lbf dan kgf atau kilogram force. Nah, saya tadi tidak menjelaskan mengenai perubahan unit dari Newton ke pound force. Anda bisa cari di internet, banyak, mudah sekali. Kemudian, nah apabila Anda pergi ke bulan ya, berapa berat Anda di bulan jika percepatan gravitasi di bulan adalah 1,63 meter per sekon kuadrat atau kurang lebih 1/6 dari percepatan gravitasi di bumi. Kemudian selanjutnya perkirakan berapa lama waktu yang Anda habiskan selama perjalanan dari rumah Anda ke pasar. Jadi tidak berhubungan dengan yang soal yang tadi, tapi ini berhubungan dengan kecepatan. Pertama, waktu Anda tentukan, kemudian perkirakan berapa kecepatan rata-rata kendaraan Anda dari rumah ke pasar, satuannya kilometer per jam. Nah, ubah satuan kilometer per jam tersebut ke feet per sekon. Anda kirimkan ke dalam e-learning tugas tersebut. Maksimal minggu depan sudah harus dikirim. Tapi sebaiknya Anda segera kerjakan, kemudian bisa Anda kirim ke e-learning. Kemudian materi selanjutnya kita akan coba bahas sifat-sifat fluida, baik berkaitan dengan massa jenis, gravitasi jenis, kemudian viskositas dan tegangan permukaan dan efek kapilaritas.